Dalam pertemuan sekarang, kan kalian nanti belajar itu hampir 1 tahun ke depan sama Bapak. Sekarang semester pertama, Bapak akan membuat kesepakatan kelas dulu. Ya. Jadi kesepakatan kelas ini bukan Bapak yang buat, tapi dari kalian semua. Jadi peraturan ini oleh kalian dibuat dan dikerjakan oleh, jadi dari sendiri untuk oke ya. Sekarang Bapak mau membagikan kertas ini dulu, isi oleh kalian. Ya. Satu-satu ya. Untuk kesepakatan kelas. Nah, Bapak sudah membagikan kertas itu ya. Kertas itu diisi sesuai dengan hati yang paling dalam. Saya sekolah itu datang ke STM Pangandaran, mau apa? Pengen apa? Ya, silakan mulai dari sekarang isi. Bapak kasih waktu. Yang sudah boleh dikumpulkan. Ke depan saja. Tadi kalian sudah menulis kesepakatan kelas. Nah, Bapak udah ditempelkan di sini. Nah, Bapak sekarang akan membacakan beberapa poin yang kalian tentukan. Nah, ini harus disepakati ya, siap ya? Yang pertama, datang tepat waktu. Siap datang tepat waktu? Jam berapa masuknya? 7.15. Berarti sebelum 7.15 sudah ada di sekolah. Jangan sampai lewat 7.5. Siap? Bapak. Yang kedua, boleh minum air putih. Sepakat tidak? Sepakat. Benar. Apa alasannya? Gak apa-apa ya. Berarti boleh minum air putih saat belajar. Karena itu kesepakatan kalian, tidak apa-apa. Lanjut. Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Nah, ini makan sekarang. Boleh tidak makan? Tidak ya, kalau makan tidak boleh. Setuju ya? Nah, tuh. Minum boleh, makan tidak boleh. Karena kita harus dalam keadaan belajar, siap belajar. Selanjutnya, apa ini lagi ya nih? Tidak boleh tidur saat KBM. Setuju? Setuju tidak? Tidak boleh tidur. Setuju ya? Ada yang tidak? Ada yang memakai baju olahraga ketika ada pelajaran olahraga. Setuju ya? Kalau pakai baju ini kenapa tidak boleh? Yang pertama, tidak puasa, keringetan. Kan nanti udah pelajaran olahraga, ada lagi pelajaran yang jadi kan pelajaran olahraga, kebetulan Bapak olahraganya ya. Kalian memakai seragam olahraga yang sudah ditentukan oleh sekolah. Nah, berarti dengan demikian kalian sudah menyepakati kesepakatan nanti dalam proses belajar mengajar sama Bapak. Kurang lebih sama Bapak ini sekarang 1 tahun ke depan. Oke, siap? Ya. Terima kasih kalau siap. Berarti kalian sudah siap menjadi pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu. Ya, masih semangat ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Ilahi Rawi, bahwasanya kita semua bisa berkumpul di ruangan auditorium ini dalam keadaan sehat.
Tidak lupa salawat dan salam tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai CGP akan memaparkan yaitu budaya positif di sekolah, yaitu intinya membangun budaya positif di sekolah, ya Bapak Ibu. Saya adalah sekarang calon guru penggerak angkatan 9. Nah, perkenalkan dulu Bapak Ibu. Kebetulan PP saya itu yaitu Bapak Yosi Rijal Susanto sebagai pengajar praktik, dan saya Dian Kusdiana sebagai calon guru penggerak, dan Pak Ade Syarifuddin sebagai fasilitator. Sebelum ke materi, ada pantun dulu ya Bapak Ibu. Anak sapi makan bambu, bambu dibawa naik taksi. Selamat pagi Bapak Ibu, apakah masih konsentrasi? Masih. Alhamdulillah ya, pagi-pagi semangat pagi, pasti yakin masih konsentrasi. Tapi sebelum ke materi, saya akan mengetes konsentrasi Bapak Ibu dulu. Mengetesnya bagaimana? Dengan permainan taktik boom. Pasti Bapak Ibu pernah ya. Misal begini langkahnya. 1, 2, pas kelipatan 3, boom. 4, 5, pas kelipatan 3, boom. Gampang ya? Muter dulu sampai belakang, mudah-mudahan sampai. Siap ya Bapak Ibu, jangan ingat di rumah. Dengan konsentrasi ini, mulai dari sini. 1. Nah, ulangi, salah. 1, 2, pas 3, boom. Pas 4 langsung. Berarti Bundung ini belum konsentrasi kayaknya. Belum, Pak. Masih ingat anaknya belum makan di sekolah, ya Bu ya. Siap sekarang ya, siap ya Bu ya. Siap, mulai. 1, 2, boom. 4, 5, boom. 7, 8, boom. 9. Berarti Pak Rubi belum konsentrasi lagi. Ya, ulangi lagi. Tetap harus sampai tujuan. Coba dari sana kan. Coba dari sana ya. Ingat ya, siap dari sana ya. Ingat, awas. Sekarang pindah tempat, kalau semakin semangat lagi. Saya itu bom atau 5 nih. Ya. Siap, mulai. 1, 2, boom. 4, 5, boom. 6. Baru lagi kayak gitu. Siap ya, baru ingat. Ingat, jawab. Mulai. 1, 2, boom. 4, 5, boom. 7, 8, boom. 10. Alhamdulillah, sukses. Berarti Bapak Ibu sekarang udah siap untuk materi budaya positif ya. Nah, latar belakang dulu Bapak Ibu ya, sebelum ke materi saya akan mengulas latar belakang dulu sesuai dengan sekarang, yaitu kurikulum merdeka yang dikaitkan selalu dengan KHD atau Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Ya. Ini dikaitkan kita di sekolah sesuai dengan peserta didik, sesuai dengan untuk pengembangan peserta didik, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, sekarang yang dengan itu di kurikulum merdeka. Nah, dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingatkah profil pelajar Pancasila? Ya, ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ada 5, ada 6. Yang pertama adalah
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, mandiri. Berarti ada 6 ya. Seperti apakah beriman dan bertakwa? Misalnya Bapak Ibu setiap hari mau mengikuti pelajaran peserta didiknya, berdoa dulu, gitu kan? Dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia ini adalah maksudnya berakhlak kepada dirinya sendiri, kepada orang lain atau kepada manusia, atau disebut juga dengan hablum minan nas, juga berakhlak kepada tumbuhan, hablum minan nafsi, dan juga berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hablum minallah. Terus maksudnya dengan kebinekaan global, Bapak Ibu, seperti apa contohnya kebinekaan global? Masih ingatkah? Salah satunya toleransi. Toleransi. Terus ada lagi yang lain? Seperti adanya budaya lain, apalagi kita di daerah perbatasan. Adanya suku Sunda, suku Jawa, otomatis anak kita itu harus saling menghormati antar suku, apalagi dengan agamanya. Itu kan kebinekaan global. Adanya gotong royong. Gotong royong seperti apa? Kolaborasi, kerjasama, dan lain-lain juga membantu. Kalau dalam olahraga gotong royong kerjasama seperti sepak bola, mungkin ada di pelajaran PCOK dan lain-lain. Terus adanya juga kreatif. Peserta didik itu harus kreatif. Berarti kreatif itu seperti kita adanya sekarang program P5 yaitu sampah modis. Ya, anak peserta didik dengan kreatifnya sampah tersebut menjadi pakaian. Terus adanya juga bernalar kritis. Bernalar kritis seperti apa? Ada yang ingat? Ingat Pak, saya. Apa? Peka terhadap lingkungan sekitar. Peka terhadap lingkungan sekitar. Atau dikaitkan juga kalau dulu dalam kurikulum 2013 itu soal hot gitu kan, ya. Tipenya itu harus minimal sampai kata menganalisis C4, apalagi sampai dengan mengkreasi. Itu adalah bernalar kritis. Oke ya Ibu, sekilas itu tentang profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Ya, ini salah satu untuk mengembangkan budaya positif, yaitu dengan yang saya sebutkan, yaitu untuk disiplin positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang lanjut ke budaya positif. Ya. Apa yang saya akan paparkan tadi itu adalah latar belakang. Nah, budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Karakter, paham karakter seperti apa? Apa karakter itu? Salah satunya akhlak, watak, gitu kan? Nah, ini adalah karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas maupun di sekolah. Di suatu kelas biasanya wali kelas mengadakan keyakinan kelas dulu, gitu kan. Nanti kalau di sekolah itu urusannya bisa berhubungan dengan kesiswaan dan kepala sekolah, guru BK. Untuk mewujudkan budaya positif harus dilakukan sejak dini, mengingat dalam proses membutuhkan waktu yang lama. Nah, budaya positif ini tidak serta-merta langsung ke anak tersebut seperti makan sambal, coel langsung sehak lata-lata, tapi harus pelan-pelan. Dan akhirnya nanti untuk kemajuan bangsa dan negara kita lebih baik lagi dan maju. Perlu adanya disiplin positif. Nah, disiplin banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan, serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi melanggarnya. Biasanya seperti di sekolah kita, disiplin itu selalu dihukum. Ya, benar kan Bu ya? Misal datang kesiangan, suruh nyapu, membersihkan WC.
membersihkan, selokan dan lain-lain. Jadi terkesannya itu, disiplin itu untuk tata tertib itu adalah dengan hukuman. Biasanya seperti itu. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat, yang berasal dari dirinya. Dari dirinya itu adalah internal maksudnya, ataupun berasal dari luar, yaitu eksternal. Adapun definisi kata merdeka menurut KHD adalah mardika iku jarwanya, nora mung lepasin pangleh, ngingkuga kuat kuasa mandiri priyangga. Maksudnya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga sakap membuat perintah diri sendiri. Maksudnya kalau kata orang lain seperti hanya sekarang merdeka belajar, merdeka seenak dewe. Sebenarnya bukan seperti itu. Tapi merdeka di sini dirinya sendiri juga harus tahu nilai-nilai kebajikan. Seperti nilai-nilai kebajikan itu seperti apa? Sopan, santun. Jadi tahu apa yang benar dalam keadaan yang sebenar-benarnya dan diterapkan dalam budaya positif. Itu maksudnya merdeka. Misalnya dalam merdeka pembelajaran, sekarang dikenal dengan adanya diferensiasi. Ya, dari awalnya kan adanya asesmen diagnostik untuk menghasilkan ada siswa yang ke visual gitu kan, terus ada auditory dan ada juga siswa ke kinestetik. Nah itu merdekanya di sana dan menghasilkan produk terakhirnya di pembelajaran diferensiasi itu. Nah selanjutnya Diane Gosen dalam bukunya Restructuring Sebuah Disiplin, ini tentang motivasi perilaku siswa ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya siswa untuk disiplin itu gara-gara menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kan di sekolah itu gara-gara dihukum datangnya tidak terlambat, tapi dia karena dihukum datangnya itu bukan timbul dalam dirinya. Berarti ini termasuk adalah eksternal ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, mungkin saja di rumahnya datang ke sekolah karena diberi motor, diberikan imbalan, atau juga di sekolahnya karena ingin ranking 1 terus, malu sama orang lain. Nah, jadi dari orang ini juga eksternal. Nah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, yang paling penting adalah ini. Ini timbulnya dalam diri sendiri, jadi internal. Jadi kita bertata tertib itu, disiplin itu harus timbul dari diri dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Siswa dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa itu sendiri. Nah, kata motivasi, masih ingatkah dalam filosofi KHD? Ingar sosum tulodo, ing madya bangun karso dan tuturi handayam. Ya? Kalau ingar sosum tulodo di depan kita sebagai contoh atau teladan. Ya? Terus yang kedua, ing madya bangun karso, di tengah guru itu harus sebagai motivator, memotivasi peserta didik untuk berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan yang ketiga terakhir, tuturi handayani. Dari belakang, guru harus menjadi pendorong bagi peserta didik. Lanjut, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik, apa yang saya tadi sebutkan di awal, yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Kalau timbulnya dari dalam diri, dia itu tidak terpengaruh dengan hadiah atau gara-gara di sekolah karena ada hukuman. Berdasarkan nilai-nilai kebajikan, apa yang saya tadi sebutkan. Karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Seperti halnya di sekolah itu sebetulnya bengkel, kalau istilah bengkelnya. Jadi peserta didik itu harus lebih baik lagi.
Kita renungkan Bapak Ibu, sekalian dibaca oleh Bapak Ibu. Bila di sekolah Anda, Bapak Ibu maksudnya, tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada batasan memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah tetap datang? Gara-gara ini, coba renungkan dalam diri, datang ke sekolah itu, ya. Lanjut. Nah, sekarang menuju ke adanya perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman dan konsekuensi. Seperti halnya di sekolah kita, yakin adanya hukuman dan konsekuensi. Beda nggak hukuman dan konsekuensi? Sangat berbeda. Ada yang tahu Bapak, Ibu, hukuman apa? Hukuman dan konsekuensi? Kalau hukumannya biasanya tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Masuk akal ya, supaya kejam gitu. Kejam, seperti pembunuhan. Ya, Oke. Itu. Oke. Betul Ibu, saya tambahkan, biasanya kalau hukuman itu datangnya kadang-kadang, maksud kadang-kadang itu langsung serta-merta. Bersihkan WC, tidak tertulis dalam peraturan hukuman kadang-kadang seperti itu. Ngoret, misalnya itu adalah hukuman. Jadi siswa itu mungkin saja jadi dendam kepada gurunya. Oh, saya mengingat waktu itu oleh Bu Haji Henny, saya dihukum ngoret misalnya. Gitu. Kalau konsekuensi, adanya peraturan dibuat dan dijelaskan kepada peserta didik terlebih dahulu. Itu konsekuensinya apa? Oh, poinnya 3, misalnya konsekuensi. Ya. Lanjut, hukuman atau konsekuensi. Nah, lebih jelasnya di sini. Hukuman bersifat tidak terencana, apa yang saya sebutkan tadi. Tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan dengan kata-kata, apalagi dengan perbuatan kata yang kasar. Ini adalah oleh disebut dengan hukuman. Bagaimana dengan konsekuensi? Konsekuensi sudah terencana biasanya, atau sudah disepakati, sudah jelas dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Tetap murid itu tidak nyaman. Hukuman juga tidak nyaman, konsekuensi juga tidak nyaman. Ya. Lanjut, refleksi 1 ya. Mohon dipahami dan dibaca oleh Bapak Ibu. Saya sebagai contoh saja, ini adalah siswa. Galuh kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Paria, menanyakan pertanyaan, Galuh menjadi gugup karena dia terus tadi berdiam diri dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi karena gugunya tadi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Galuh yang berbicara tergagap-gagap dan terkejut tersebut. Parian pada saat itu membiarkan teman-teman Galuh menertawakan Galuh yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Galuh untuk maju ke depan
dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan kalian. Nah, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Galuh di depan kelas memegang ujung hidung. Pernahkah ibu, bapak di kelas seperti ini? Hah? Tidak, alhamdulillah. Berarti ibu adalah guru idaman, guru hebat. Lanjut ke refleksi 2. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib kalau masuk kelas. Ya, saya singkat saja. Dan Bu Anas memberikan stiker kepada murid-muridnya, diberikan reward. Ya. Tapi pada suatu saat, sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang karena Pak Heru baru-baru di sini menggantikan Bu Anas, ya, tadi lagi sakit dan benar-benar sakit. Pada saat mau masuk ke kelas, usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Kenapa? Karena diiming-imingi oleh Ibu Anas. Nah, Pak Heru jadi tidak tahu. Lanjut. Jadi kadang-kadang kita itu dihukum oleh penghargaan. Diri sendiri itu dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu termasuk juga penghukum. Yang ketiga, sekarang kan tadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Ini yang paling ditunggu-tunggu, yaitu tentang restitusi yang berhubungan dengan disiplin positif di sekolah. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara memungkinkan murid untuk berbuat evaluasi internal. Nah, yang tadi saya sebutkan harus timbul dalam diri, yaitu internal. Tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Nah, restitusi ini ada beberapa macam untuk kemajuan peserta didik. Yaitu yang pertama, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Seperti halnya hukuman tadi adalah paksaan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kenapa siswa melakukan itu? Kita harus ke siswa itu menyelidiki dulu. Restitusi itu harus seperti itu. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan, dan yang restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu adalah restitusi. Nah, pertanyaan, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa jawab, Bapak Ibu? Bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ya, ada nggak? Ya, oke, Bu Naila. Oke, itu. Menurut saya, kayaknya kalau keyakinan kelas itu muncul dari perasaan si anak itu. Jadi menurut mereka apa yang benar, apa yang salah, nah itulah yang akan mereka sepakati bersama. Tapi kalau peraturan, bisa jadi itu tidak selalu berasal dari siswa, mungkin dari pihak lain, dari guru atau dari sekolah, dan belum tentu sesuai dengan apa yang siswa mau. Mantap. Ibu Naila adalah sesuai yang diinginkan dengan budaya positif ini. Jadi keyakinan kelas itu timbul dari dalam dirinya. Misalnya kita di kelas itu sebelum pelajaran, ya, adanya keyakinan kelas dulu. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik dari yang saya sebutkan, atau memotivasi secara intrinsik. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya.
daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Itu adalah keyakinan menurut dosen. Misalnya contoh keyakinan di kelas, Bapak Ibu pasti sudah melaksanakan kepada peserta didik, ya. Peserta didik diberikan kertas quiz note, suruh menulis. Ada 36 siswa menulis, mungkin saja tiap siswa ada yang menulis 2, 3. Misal siswa langsung dikumpulkan di depan. Siswa itu ada beberapa yang menulis seperti ini misalnya. Jangan datang terlambat. Oleh kita itu harus diperbaiki. Bukan jangan datang terlambat berarti jawabannya. Ya. Berarti harus berkata kasar. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau jangan datang terlambat, lebih baik katanya jangan datang terlambat itu seperti apa? Nah, masuk tepat waktu atau datang tepat waktu. Itu jangan ditulis tidak. Jadi kalau jangan datang terlambat itu terkesannya itu seperti halnya ke peraturan tadi. Tapi kalau ditulis datang tepat waktu, otomatis dalam dirinya saya harus datang tepat waktu. Gitu kan? Itu salah satu contoh saja. Lanjut. Nah, keyakinan kelas ini bertanggung jawab mengerjakan tugas, bersikap jujur, menjaga kebersihan bersama, bersikap sopan, membantu teman, hidup rukun dengan teman. Nah, ini sesuai dengan keyakinan kelas yang ditulis oleh masing-masing peserta didik di sekolah atau di kelasnya masing-masing. Contoh lagi yang kedua, pertanyaan pemantik. Ya. Ibu Nung, guru wali kelas 10-1 di Seman 1 Pangandaran, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yaitu Galuh. Beberapa anak di kelas 10-1 telah datang padanya dan mengeluhkan Galuh yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Nung, apa yang akan Anda lakukan, Bapak Ibu? Misalnya ada siswa yang melapor ke wali kelasnya. Apa yang dilakukan sebagai wali kelas? Ada yang bisa menjawab? Bisa ada kejadian seperti itu? Bu Naila mungkin? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ketika saya sebagai wali kelas kemudian mendapat laporan dari salah satu atau beberapa siswa tentang siswa lain di kelas tersebut yang dianggap mengganggu misalnya ya, dalam konteks di sini meminta bekal anak lain secara paksa, saya akan panggil anak yang dimaksud, kemudian saya konfirmasi apakah betul atau tidak. Ketika anak tersebut mengakui berarti dia berbuat salah, nah pasti setelah itu akan ada tindakan bisa berupa nasihat, teguran dan seterusnya. Tapi kalau misalnya anak tersebut tidak mengakui, sepertinya perlu dipertemukan antara yang melapor dan yang dilaporkan supaya kita bisa mengetahui mana yang benar. Terima kasih. Terima kasih Bu Naila menjawab sebagai wali kelasnya. Memang Bu Naila wali kelas yang hebat, sudah melaksanakan di kelasnya seperti ini. Ada kejadian seperti ini. Nah, selanjutnya, menurut Anda, kira-kira apa alasan Galuh melakukan hal tersebut? Ada yang bisa menjawab nggak? Kenapa tuh si Galuh itu melakukan memaksa, memalak pada temannya? Menurut saya, kenapa si Galuh memaksa teman-temannya untuk memberikan bekal makan siangnya? Karena si Galuh merasa dia lebih superior daripada teman-temannya dan teman-temannya merasa akan lebih takut, makanya si Galuh berani meminta bekal teman-temannya karena dia merasa superior gitu. Saya merasa jagoan atau apapun gitu, merasa lebih dari yang lain, terutama di jago gitu. Kalau kata Bu Nung, karena si Galuh itu sok jago, dia paling jeger di kelasnya, jadi berani meminta. Itu alasan Galuh. Oke, lanjut, ini hanya pertanyaan pemantik saja sebelum ke materi ya. Nah, sekarang kita
ke kebutuhan dasar manusia. Karena manusia itu harus adanya kebutuhan dasar. Merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Nung di atas tadi, dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Nung sebaiknya mencari tahu alasan Galuh melakukan tindakan tersebut. Benar tadi apa yang disebutkan oleh Bu Naila, ya. Mencari tahu tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Galuh. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Jadi Galuh itu sebenarnya memalang itu ada tujuan. Kalau kata Bu Nung, saya merasa jago, superior. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Galuh itu mungkin saja dia untuk memenuhi kebutuhannya. Dia merasa jago, mungkin saja di rumahnya tidak diberi uang oleh keluarganya karena tidak mampu dan lain-lain. Karena ada hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, dari kesatuan dasar itu kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Salah satunya adalah untuk kebutuhan hidup yang saya tadi sebutkan, karena dia tidak punya uang benar-benar. Ada juga kasih sayang dan rasa diterima. Punya rasa dia itu paling jago, ingin diterima di kelasnya. Kebebasan freedom, bebas cuma dewek, saya memang paling jago, bebas. Kesenangan, mungkin saja sebenarnya dia itu orang kaya, iseng aja dengan kesenangan dia meminta kepada teman-temannya. Ada lagi penguasaan, ini power. Penguasaan itu merasa di kelasnya paling jago tadi. Lanjut ya. Activity time, kalau bahasa Inggrisnya betul. Activity time. Coba ya sekarang ke Bapak Ibu ya. Anda adalah A, Bapak Ibu adalah A. Ingat ya, A misalnya. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Bapak Ibu pengepalkan salah satu tangan ya, pengepal. Oke. Mengepalkan salah satu tangan. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Misalnya di dalam itu ada benda nih, sekuat tenaga ini harus dijaga. Ya. Misalnya emas nih, 5 gram atau 10 gram, pokoknya harus dijaga ini. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda, dijaga ini penting nih untuk kehidupan saya. Tugas rekan Anda, B, si B misalnya, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Menurut Anda kan A, apakah Anda bisa mempertahankan tidak? Ini berharga nih. Bapak Ibu mempertahankan, yakin ya? Yakin pasti mempertahankan karena tangan ini adalah berharga. Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Anda pasti tetap menutup kepalan ini, ya, karena B tetap ingin membuka berbagai cara tadi. Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Apa Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu tetap menjaga ini? Ada yang bisa menjawab? Mungkin ada Ibu Haji? Biar tidak hilang atau tidak dibawa orang. Biar tidak hilang atau dibawa orang. Kalau kata Bu Haji ini, biar tidak hilang, ini adalah milik saya dan tidak dibawa orang. Di dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa yang memegang kontrol? Yang memegang kontrol adalah kalau saya si A. Apapun yang akan saya lakukan itu berdasarkan keinginan saya, bukan karena bujuk rayu atau iming-iming atau apalagi ancaman dari orang luar, gitu ya, tapi semua kendali ada di saya. Mau buka atau menutup itu hak prerogatif saya. Terima kasih ya Ibu Nung telah menjawab. Berarti
A, walaupun dibujuk, dirayu dengan uang jutaan rupiah, tetap itu adalah punya saya, karena itu harga diri saya. Lanjut, saya jelaskan. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih. Kita itu berarti pada dasarnya tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Seperti tadi, mempertahankan itu ingin dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid atau yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi perilaku yang tadi itu, yang A dan B itu ada tujuan. Teori kontrol menurut Dian Nicholson dalam bukunya Restitution Sequel Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Jadi selama ini yang disiplin di kelas itu harus ditinjau kembali menurut Dian Nicholson. Apakah telah efektif? Apakah berpusat pada murid maksudnya? Apakah memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Ini harus dipecahkan kita bersama. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah, yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Yakin di diri Bapak Ibu semuanya ini ada, ya. Oh, penghukum, saya pernah menghukum. Pembuat rasa bersalah, oh siswa pernah nih oleh saya itu, dia itu merasa bersalah. Kadang-kadang dalam menyelesaikan disiplin positif menjadi teman. Nanti saya contohkan ada kalimat-kalimatnya. Lanjut. Nah, maksudnya posisi kontrol itu ada 5 itu. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum itu seperti apa? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Ya, bisa saja fisik seperti halnya menampar gitu kan. Apalagi sekarang tidak boleh ini menampar. Juga ada lagi dalam verbal. Kamu itu nakal, tidak perhatian, apalagi membawa-bawa orang tuanya. Orang tua itu tidak bisa mendidik, misalnya, dan lain-lain. Terus ada pembuat merasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Ya, ini pembuat merasa bersalah. Jadi terkesan siswa itu jadi rendah diri. Pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ini hubungannya dari tadi. Pemantau ini adalah sesuaikan dengan harus mengikuti peraturan dengan konsekuensinya. Kalau guru sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Teman, karena teman tidak akan menyakiti murid. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ini teman, guru sebagai teman. Manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, sebenarnya di manajer inilah yang diinginkan sesuai dengan budaya positif itu. Kita itu sebagai guru harus sebagai manajer, bukan penghukum, bukan pembuat merasa bersalah, bukan juga pemantau, bukan teman. Ini adalah yang paling sempurna di antara 5 ini. Posisi kontrol. Lanjut, contoh ini ya Bu, penghukum. Saya ambil contoh penghukum. Misal, nada suara tinggi dengan bahasa subuh, nada suara tinggi dengan bahasa tubuh, matanya melotot, dan jari-jari nunjuknya menghardik, misalnya gitu kan, menghukum sambil melotot. Kamu terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Jadi sampai nunjuk-nunjuk, ini seperti menghukum. Tanyakan kepada diri kita,
ke diri Bapak Ibu ya, coba. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Coba. Ibu sebagai murid ini oleh guru ditunjuk-tunjuk, bagaimana perasaannya? Apa? Mungkin Saya akan dendam. Dendam. Karena tidak berdasar, gitu. Tidak nanya dulu ke saya, kenapa saya terlambat gitu. Hanya kamu terlambat, pasti saya merasa dendam gitu. nah, kalau kata Budung dendam, ada yang lain? Udah ya, saya simpulkan. Oke, hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam, benar kata Budung, atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku, misalnya karena dendamnya itu. Karena guru itu sifatnya dengan penghukum, berarti penghukum ini kurang baik dan kurang tepat. Lanjut sekarang ke contoh pembuat merasa bersalah. Nadanya, suaranya seperti memelas. Guru itu kepada murid dalam atau wali kelas menyelesaikan masalahnya, merapat pada anak-anak dengan lesu, seperti yang merasa bersalah. Guru itu, adik, kamu ini bagaimana ya? Yakin Bapak Ibu pernah ini melakukannya? Sering. Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Seperti memelas kepada anak tersebut. Nah, bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Karena gurunya itu sampai memelas, apalagi sampai nangis. Malahan murid itu merasa bersalah. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi semakin sedih anak tersebut, tidak bisa membahagiakan wali kelasnya atau guru bidang studinya misalnya. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena dengan kesedihannya itu bisa saja dengan jangka panjang. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, menahan perasaan, apalagi seorang perempuan. Perempuan itu perasa. Ya. Lanjut, yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru sebagai teman. Contoh, dengan nada suara ramah, akrab dan bercanda, dengan bahasa tubuh merapat pada murid, dan mata dan senyum jenaka, seperti teman aja, senyum gitu kan, bercanda, ini adalah sebagai teman. Contoh kasusnya seperti ini. Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Jadi murid itu tertawa ringan ya, dengan seperti teman. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu. Kamu ini sambil tersenyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Kalau sebagai teman ya, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi punya rasa guru tersebut teman, ya, tergantung kepada guru tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Berikutnya, guru adalah sebagai pemantau, ya. Pemantau ini misalnya contoh dengan nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Guru, adik, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Kata adik, tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Guru ini ya.
Adi menjawab, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Guru, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Ini guru tipenya pemantau. Jadi karena terlambat dia diberikan tugas. Alhasil murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakannya. Intinya, murid tetap tidak nyaman walaupun diberi tugas oleh gurunya, pemantau ini. Ini memang cukup baik, pemantau ini, tapi tetap murid tetap dibuat tidak nyaman. Ada saja kekurangannya. Lanjut, nah sekarang sebagai manajer, ini yang ditunggu-tunggu. Guru itu sebagai manajer, dengan nada suara halus, tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi menjawab, tahu Pak, jam 7. Guru, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Adi menjawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi ini di sini siswanya itu dituntut untuk diberikan kepercayaan. Jadi memperbaiki dirinya sendiri, bukan diperbaiki oleh guru tersebut, tapi timbul dalam keyakinan dirinya, yaitu keyakinan internal tadi. Nah, hasilnya kemungkinan fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, jadi dengan ini adalah guru itu memberikan keyakinan kepada murid itu sendiri. Ini murid juga bisa menjawab tadi, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Dia yakin dengan kehadiran tepat waktu, tidak disuruh lagi, apalagi dengan memelas gurunya, kamu harus hadir tepat waktu. Tidak, kalau dengan trik manajer ini. Lanjut ke segitiga restitusi. Tadi kan sudah menghukum, hukuman sudah, konsekuensi sudah. Sekarang ke restitusi. Diana Gosen dalam bukunya adalah telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi. Bagaimanakah segitiga restitusi? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu, yang pertama, kita harus menstabilkan identitas dulu apabila ada siswa mempunyai kesalahan. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan kepada siswa itu. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita ke siswa ini, kan dia itu punya kesalahan ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah menstabilkan identitas dulu dari awal ini dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contohnya seperti ini hanya contoh saja kalimatnya. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ini validasi tindakan salahnya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Validasi tindakan bersalah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, kan sebelumnya tadi di kelas adanya keyakinan kelas dulu menulis anak-anak ya. Menanyakan keyakinan si guru tersebut. Jadi si siswa itu, oh iya ya, saya itu tadi udah menulis. Kenapa harus dilanggar?
Terus selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah menanyakan keyakinan yang tadi dijawab oleh di manajer tadi. Lanjut, ini contoh-contoh menstabilkan identitas yang pertama. Hanya contoh saja. Pasti pertanyaan-pertanyaan di luar ini banyak sekali. Yang pertama, si guru itu kepada murid berbicara seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini menstabilkan identitas dulu sebelum ke permasalahannya dulu. Jadi berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang kedua, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi si guru itu ingin mencari solusi, bukan menghukum. Ya, kamu berhak merasa begitu. Nah, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini adalah timbul dari internal tadi. Lanjut, contoh validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari yang ini. Dari ini ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Misalnya kejadian-kejadian ketemu merokok atau dan lain-lain. Bisa kata-kata ini kepada siswa diterapkan. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi menanyakan kepada siswa tentang keyakinan-keyakinan. Lanjut. Ya, itu adalah segitiga restitusi. Dari mulai menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga sampai menanyakan keyakinan. Selanjutnya diakhiri dengan pantun lagi ya Bapak Ibu. Bunga mawar, bunga selasih, warnanya cerah tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Saya harap tidak ada yang tanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.